Saudara ipar, silakan masuk. Sekarang kita semua adalah satu keluarga besar. Tidak perlu sungkan. Ibu, ada yang tidak beres di sini. Apakah kita sedang dibodohi? Semakin aku perhatikan, semakin mencurigakan rasanya. Ruayun, apa yang kau bicarakan? Jaga sopan santunmu. Ibu, sadarlah, mau sampai kapan? Lihat desa ini. Ini benar-benar tempat kumuh. Bahkan jika kalian menjual seluruh tempat ini, memangnya laku berapa? Tidak ada harganya. Lagi pula angka dicek itu. Bisa kau tulis sesukamu kan? Apa gunanya kalau bahkan tidak bisa dicairkan? Tepat sekali. Aku hampir saja membiarkan kalian menipuku. And narrated by M Media. Sang Ruoyun, apa yang sedang kamu lakukan? Cek ini asli. Ini uang hasil penjualan tanah kita. Shioka, kamu terlihat seperti anak yang jujur. Dan orang tuamu adalah orang yang baik. Tidak perlu berpura-pura seperti ini. Lupakan soal angpau itu. Keluarga sang kami di kota. Meskipun bukan bangsawan, kami tahu seperti apa uang yang sebenarnya. Bagaimana kalau begini? Mari kita lihat dulu apa yang telah disiapkan oleh Siwil dan istrinya sebagai hadiah lainnya. Lalu, saya akan meminta Paman Yongfen untuk berkeliling desa dan mengumpulkan apapun yang dia bisa. Apapun yang berhasil dia kumpulkan, itu akan kita hitung sebagai hadiah selamat datang Xiaoshu. Paman, ini hari libur. Dan kami sudah datang jauh-jauh. Kita harus saling memperlakukan dengan tulus. Uang bukanlah masalah di sini. Ini masalah sikap. Yongfen, pergi dan segera kembali. Mari kita duduk dulu. Eyo, Xiaoyun, beberapa mahasiswa mengunjungiku minggu lalu dan membawakanku beberapa karton rokok premium 3 digit itu. Pergilah ke mobil dan ambilkan untukku. ayah. Orang-orang udik ini tidak akan tahu rokok mahal kalau melihatnya. Apa maksudmu? Ruoyun, bicara apa kamu ini? Ruoyun, semua sesama warga desa ada di sini. Setidaknya hargai ayah sedikit. Lagi pula, kamu terus menyebut mereka orang udik. Jangan meremehkan orang. Keluarga kami datang ke tempat terkutuk ini sudah merupakan penghormatan yang cukup bagimu. Sadar diri sedikit, kamu. Ini semua salahku karena kurang sopan santun. Saudara ipar, apakah menurut kalian ini bisa dihisap? Ini adalah batu bata emas besar dari Menara Bangau Kuning. Batu bata emas besar dari Menara Bangau Kuning. Kudengar harganya sangat mahal. Kebanyakan orang tidak mampu membeli rokok ini. Kami harus mengeluarkan sesuatu yang layak untuk menjamu kalian dengan pantas. Saya tidak benar-benar merokok. Xiaoka, ayahmu benar-benar kaya bukan? Aku juga tidak tahu soal itu. Karena kalian sudah datang jauh-jauh. Saya hanya suka minum sedikit sesekali. Xiaoyan, buka semuanya. Bagikan kepada semua orang. Tidak perlu, tidak perlu. Kami biasanya merokok ini. Fohiba. Xiaoka, aku penasaran, apakah wajah adikku sudah terasa sakit sekarang? Terlepas dari itu, kurasa itu pasti cukup sakit. Ini pasti palsu. Ayo. Mari minum teh. Untuk melepas dahaga dulu. Ayo silakan dicoba. Tunggu. Ada yang tidak beres. Dasarnya benar. Paman, ada apa lagi dengan tehnya? Apa yang kau lakukan? Teh ini baunya sangat harum. Glazurnya tepak. Dan tanda keaslian ini. Semuanya asli. Ya ampun. Ini adalah mangkuk teh keramik Jian dari dinasti Song. Apa? Ayah, cangkir teh yang kita pakai sejak aku kecil. Itu barang antik. Ini, aku bahkan memecahkan beberapa di antaranya saat aku masih kecil. Tidak apa-apa Xiaoka. Kami punya beberapa set di rumah. Lagi pula pecahan yang retak berarti kedamaian dan keselamatan. Saudara ipar, karena keluargamu memiliki satu set lengkap mangkuk keramik Jian ini. Cepat, biarkan aku melihatnya. Bukankah ini hanya mangkuk teh pecah? Memangnya seberapa berhargakah ini? Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan jadi diambang. Mangkuk keramik Jian ini masing-masing bernilai harta karun. Apalagi satu set lengkap. Apa kata saya? Mertua saya cukup menyukai hal-hal ini. Kalian semua, pergi dan keluarkan hadiah yang kita siapkan untuk mertua kita. Segera. Saudara ipar kami tidak begitu mengerti hal-hal ini. Kami secara khusus mencarikan beberapa lukisan dan kaligrafi untukmu.
Lihat apakah kamu menyukainya. Bambu karya Zhang Banqiao. Harimau karya Xiang Daqian. Kuda karya Zhu Beihong. Ini adalah Shioka, beritahu pamanmu. Apa yang dilakukan desamu di masa lalu? ini. Dulu aku pikir orang tuaku The hanyalah film was petani biasa. translated and Tapi sekarang, narrated by M Media. Ternyata mereka sebenarnya cukup kaya. Apel, kamu bilang. Sepertinya mereka sebenarnya cukup kaya. Tahukah kamu? Koleksi barang antik keluargamu hampir menyaingi museum. Xiaoka, tanyakan pada Tanta, apa pekerjaan orang tuamu? Bagaimana mereka bisa punya begitu banyak harta? Tidak apa-apa sungguh. Ini semua adalah barang yang dibeli orang tuaku setelah menjual sebidang tanah di pusat kota Xiacheng. Begitulah cara kita mendapatkannya. Xiaoka, kita sudah bersama begitu lama. Apa kamu sedang mengujiku? Terakhir kali kita pergi melihat rumah di kota. Kamu tidak mengizinkanku membayar uang mukanya. Ini, Xiaosu. Aku juga baru tahu hari ini. Aku bahkan tidak percaya bahwa keluarga saya bisa sekaya ini. Apa kata saya? Pasangan muda ini sungguh menyenangkan, bukan? Mereka sudah mulai mencari tempat. Penuh mana yang kalian minati, saya akan berikan perintahnya, dan kita akan langsung membelinya. Kita akan langsung menaruhnya atas nama kalian. Orang tua itu hanya menyombongkan diri, bahkan tidak repot-repot menyiapkan naskah. Dia bahkan tidak khawatir akan salah bicara. Dari mana gadis liar ini berasal? Beraninya kau bicara seperti itu kepada tetua desa? Kerabat siapa ini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya En Xiaofei. Tidak pernah dengar tentangmu. Kau. Ayah saya adalah En Chunjiang. Dari grup Xiacheng. Properti yang mereka lihat waktu itu, King Shui Huating, dikembangkan oleh keluarga kami. Baik dari segi harga maupun lokasinya. Menjadikannya kawasan hunian mewah kelas atas. Di jantung kota Xiacheng. Coba saja beli satu kalau bisa biar saya lihat. An Xiaofei, jangan keterlaluan. Mengapa kamu terus menghantui kami seperti hantu? Xiaoke dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kami datang ke sini hari ini untuk membicarakan pernikahan kami. Apakah pantas kamu berada di sini? Kak Chu, kalau saya tidak datang, kamu pasti sudah ditipu oleh keluarga ini. Kika, hari ini saya katakan dengan jelas. 200.000. Ambil uangnya dan tinggalkan Kak Chu. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. 300.000. Nona muda, apakah kamu berutang uang pada Xiao ke kami? Kamu. Baiklah. 500.000. Mona, apa ada yang salah dengan kepalamu? Bicaralah yang jelas. Jika ada yang ingin disampaikan, apa menurutmu ini rumah lelang tempat kau bisa seenaknya meneriakkan harga? Masih mau berakting? Apa pertunjukan kalian ini? Menyenangkan buatmu dan keluargamu. Kamu baru saja melihat kalau Kak Chu adalah orang kota dengan tabungan dari orang tuanya. Jadi kamu ingin memanfaatkan pernikahan untuk memeras uang mahar. Biar saya beritahu. Ini adalah penipuan pernikahan. Nona Am, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Keluarga Xiao benar-benar kaya. Lihat ini. Barang-barang antik dan kaligrafi di sana. Semuanya adalah hadiah untuk pertemuan pertama kami. Paman Xiang. 2 bulan lalu, Anda ditipu habis-habisan di pasar barang antik oleh seseorang yang menggunakan barang tiruan tua. Apakah Anda sudah begitu cepat melupakannya? Apa yang sedang kamu lakukan? An Xiaofei, ini adalah barang antik yang asli dan otentik. Apakah kamu mampu mengganti rugi barang-barang ini? Tidak bisa. Kau. Tidak bisa. Kika, kalau saja salah satu dari barang rongsokan ini asli, harganya tidak ternilai. Kenapa kamu dan seluruh keluargamu masih bersembunyi di pelosok terkutuk ini? Kamu, Xiaoka, jangan rendahkan dirimu ke levelnya. Nona Gen benar. Ini hanyalah sekumpulan penipu nekat. Kalau begitu ini pasti palsu juga. Rencana yang cerdik sungguh. Kika, kurasa kau sudah merencanakan semua ini. Bukan begitu. Pertama kau menipu hati Xiaoku kami, lalu kau mencoba menipu uang keluarga kami. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan?
Tante, bukankah itu terlalu keterlaluan? Tidak peduli seberapa banyak Tante menyakitiku di masa lalu, saya tetap diam demi Xiaosu. Saya tidak menaruh dendam pada Tante, tapi melihat keadaan Tante yang sekarang. Apakah Tante buta? Xiao Kang, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Bagaimanapun dia adalah ibu mertuamu. Ketua desa, ada beberapa hal yang tidak bisa saya pendam lagi. Rasanya tak tertahankan untuk menahannya. Sejak mereka tahu, kita akan kembali untuk festival pertengahan musim gugur. Seluruh desa menghabiskan waktu seminggu penuh untuk bersiap, semata-mata untuk menyambut kalian. Terakhir kali, desa kita mengadakan acara semegah ini adalah 18 tahun yang lalu. Saat upacara leluhur keluarga Qi. The film was translated and narrated Itu hanya by karena M kau Media. bersikeras mengundang kami. Jika bukan karena Shouju, dengan status keluarga kami, seumur hidup saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat terpencil yang terkutuk ini. Desa terpencil yang menyedihkan. Tahukah Anda, status sebenarnya dari para tante dan paman saya? Mereka adalah orang-orang yang di seumur hidup Anda hanya bisa Anda pandang dengan rasa hormat. Sekumpulan orang udik. Apa yang bisa mereka miliki yang layak untuk dikagumi? Tante Guo, beritahu mereka, siapa sebenarnya desa ini? Keluarga kami memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya, properti yang tak terhitung jumlahnya, dan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Soal uang, tidak bisa dihitung lagi. Lihat, pergilah keluar, berpakaian emas dan perang. Sungguh memuakan. Dan jangan mulai membahas Paman Yongfeng. Perusahaan manajemen propertinya tersebar di seluruh negeri, mencakup 34 provinsi dan 342 kota. Selanjutnya, mereka akan membangun menara 200 lantai yang dinamakan Grup Internasional Chao Ching. Dengar itu. Itulah orang kampung yang terus Anda bicarakan. Cemerlang. Benar-benar cemerlang. Kika, sayang sekali. Seluruh keluargamu tidak bekerja sebagai aktor. Kalau saja saya tidak kuliah selama 4 tahun. Sebagai teman sekelasmu, mungkin saya sudah mempercayaimu. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Shang Chu, kemarilah. Kak Chu, wanita bernama Kike itu hanya mencoba menipumu. Kita tahu persis bagaimana situasi keluarganya saat kuliah dulu. Bukan, kalau dia benar-benar kaya, apakah dia harus bekerja mencuci piring untuk orang lain? Saat reuni kelas, dia bahkan tidak tahu cara makan lobster. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihat kemiskinan yang sudah mendarah daging padanya? Lalu kenapa? Xiaoke dan aku benar-benar saling mencintai. Dan lagi, kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kami telah mengikrarkan janji setia, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Kami akan menghadapi segalanya bersama. Dan menjalani hidup berdampingan. Kamu sudah dibutakan bersama dengan wanita lisik ini. Kamu hanya akan merasakan penderitaan, tidak pernah merasakan kesuksesan. Seseorang yang bisa benar-benar mendampingimu dalam suka dan duka adalah Nona En. Apakah ibu tahu apa yang Xiaoke telah lakukan untukku? Sejak aku mulai menjadi streamer musik. Xiaoke telah bekerja siang malam, meneliti strategi, dan mengumpulkan data untukku. Untuk meningkatkan trafik kami, dia menyunting ratusan klip setiap hari. Tanpa lelah, mengunggahnya ke setiap platform. Tanpanya, aku tidak akan berada di posisiku saat ini. Saat aku demam 40 derajat di tengah malam, dialah yang merawatku dan membawaku ke rumah sakit saat aku tidak sadarkan diri. Kenapa Tante menceritakan semua ini padaku? Aku mengatakan ini karena tidak ada yang bisa memisahkan Xiaoke dan aku. Jika ibu menganggapnya penipu, maka aku tidak menginginkan satu sen pun dari keluarga ini. Aku akan mencari uang sendiri. Kami akan bekerja keras dengan siaran langsung kami, dan aku menolak percaya bahwa kami tidak bisa membangun kehidupan yang baik. Kak, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi karier siaran langsungmu itu bahkan nyaris tidak cukup untuk menyambung hidup. Di masa depan, kamu bahkan tidak akan mampu membesarkan anak. Paman Xiang, saya ingat, Anda punya utang macet di bank yang selama ini saya bantu lunasi. Kalau Anda tidak melunasinya, reputasi Anda di tempat kerja akan hancur, bukan? Saya, Cepat sadarkan dia.
Xiaozu, seseorang seperti dermawan kaya ini ada tepat di depanmu. Nona Ang menghabiskan lebih banyak uang untuk sekali makan daripada pendapatan kalian berdua dalam sebulan siaran langsung. Bercerailah kalian berdua. Mertua, apakah pantas orang tetua berbicara seperti itu? Jangan panggil saya keluarga kalian. Jika bukan karena Nona An yang datang tepat waktu, seluruh keluarga kami pasti sudah ditipu oleh kalian. Xiaoyun, bawa kakakmu pergi. Kak, ayo pergi. Orang ini hanya mencoba menipumu. Aku tidak akan pergi. The film was translated and narrated by M. Aku tidak akan Media. pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Ki, biarku beritahu. Memangnya kenapa kalau kamu sudah mendapatkan akta nikah dengan putraku? Aku akan tetap memastikan kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah kami dan kalian semua. Jika kalian bukan siapa-siapa, jangan biarkan putri kalian pergi dan merusak putra orang lain. Tante, bagaimana Tante bisa bicara seperti itu? Saat Tante sakit, sayalah yang merawat Tante siang dan malam. Mengapa Tante tidak bilang, saya tidak pantas saat itu? Jangan bicara soal itu padaku. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Kamu punya agenda tersembunyi sejak awal. Gadis desa rendahan yang mencoba berlagak seperti putri. Apa kamu benar-benar merasa punya keberuntungan untuk itu? Cukup Xiujuan, jangan buang-buang napas pada penipu-penipu ini. Ayo pergi. Berhenti di situ. Xiaoka. Xiaoka. Kika, apakah kamu ini parasit? Apa kamu bahkan mengerti bahasa manusia? Keluargamu sangatlah miskin. Kamu bahkan tidak layak untuk Xiao Cuku. Ibu. Kami miskin. Lantas siapa yang sebenarnya kaya? Keluargaan. Aset yang dimiliki keluarganya. Bahkan tidak cukup untuk duduk semeja dengan kami. Kika, cukup. Aura orang kaya bukanlah sesuatu yang bisa kamu palsukan. Kebangsawanan adalah sesuatu yang kami kelompok elit miliki sejak lahir. Kamu hanyalah seorang badut. Mobil siapa ini? Menghalangi jalan. Pindahkan sekarang juga. Mobil yang dimaksudkan sebagai hadiah untuk keponakan saya, masuk saja tidak bisa. Aku menyuruhnya pergi melakukan sesuatu. Dia lamban sekali. Akhirnya sampai juga. Benar-benar tidak berguna. Ibu, apa yang Paman Yang Feng bawa di mobil itu? Kelihatannya ada beberapa peti besar. Semuanya ditutupi kain sutra merah. Hanya beberapa harta berharga. Kakak Ipal, saya membawakan semuanya untukmu. 1 truk penuh. Bahkan tidak menghitungnya. Nilainya jauh lebih besar dari cek itu. Cukup. Berhenti mencoba menipu kami. Apa kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Para penipu itu sebelumnya berkata, mereka akan memberikan Xiao Chu kami sebuah angpau besar. Dan apa yang terjadi? Di dalamnya hanya ada cek palsu yang disobek Ruoyun menjadi berkeping-keping. Dan sekarang kamu bilang, kamu membawa 1 truk harta karun. Peti-peti kayu menyedihkan itu. Apa isinya? Kamu membodohi siapa? Kika, berhenti menyombongkan diri. Saya malu melihatmu. Keponakan, apa yang terjadi? Kenapa kau tampak aneh? Jangan bicara lagi Paman Yang Feng. Dia orangnya yang mencoba mencuri calon menantu Paman. Apal, dia berani mencuri keponakan iparku. Benar. Saya akan merebut Kak Chu. Lalu kenapa? Paman Yang Feng, mobil rongsokan ini miliknya. Tabrak saja. Hancurkan saja. Xiaoka. Mobil saya. Mobil saya. Kalian sekumpulan orang kampung. Kalian benar-benar berani menabrak mobil saya. Kamu benar-benar sudah kelewatan sekarang. Ini adalah mobil Nona N. Mobil pesanan khusus yang menghabiskan banyak uang. Sekalipun kamu menjual seluruh keluargamu, kamu tidak akan mampu membelinya. Kamu pamer dengan mobil rongsokan ini. Apa hebatnya mobil ini? Shangchu, kamu benar-benar mengecewakanku, menyinggung Nona N. Sama saja dengan melubangi langit. Apa kamu tahu itu? Dan kamu masih bersikeras untuk bersama wanita ini. Kika, berlututlah dan minta maaf kepada Nona N sekarang juga. Kenapa saya harus melakukannya? Dia tidak layak. Karena nama belakangnya An. Karena ayahnya adalah bos grup Xiachan. Grup Xiachan. Omong kosong apa itu? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Kamu orang kampung. Beraninya kamu menghina grup Xiacheng kami. An Xiaofei, grup Xiacheng milikmu. Dengan uang recehnya, masih berani menantangku demi mendapatkan suamiku. Kamu tidak pantas untuknya.
Paman Yang Feng, tunjukkan pada mereka apa yang Paman bawa di dalam mobil. Coba lihat. Hanya beberapa peti rongsok. Apa hebatnya itu? Beberapa peti reot. Bukankah kalian terus menyebut kami orang udik? Jika berminat, Anda bisa melihatnya bersama saya untuk membuktikan siapa yang sebenarnya orang udik. Baiklah, mari kita lihat. Ayo The pergi. film was Ayo pergi. translated and narrated by Ini M. adalah Media. Guanyin Giok Putih. Dari dinasti Qin era Qianlong. Untuk perlindungan dan kedamaian. Ini adalah lukisan Nona dari Tang Bohu. Ini anggur karya Zue. Semuanya adalah barang asli. Ada juga porselen biru putih Yuan, Dukai Mincheng Hua, dan Famel Rossi Kim. Semuanya berstandar museum. Ini pasti barang palsu kan? Dari mana kalian mendapatkan barang tiruan ini? Tiruan, coba cari seorang ahli yang mampu meniru patina ini dan lapisan glasirnya. Silakan. An Xiaofei. Bukankah kau menyebut kami penipu? Apakah ini sudah cukup membuktikannya? Menurut saya, dengan kemampuan Anda menilai barang nonaan, Anda seharusnya bisa membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin desa pegunungan yang miskin, seperti tempat kalian memiliki harta karun seperti ini? Bukankah Anda bilang kami miskin? Bukankah Anda bilang kami hanya suka pamer? Sekarang, apakah Anda masih berani mengatakan, saya tidak pantas untuk Xiaosu? Ini asli. Tinta, kualitas kertasnya, semuanya otentik. Xiang Tua, apakah ini asli atau palsu? Ini asli, benar-benar asli. Semua ini jika digabungkan, bernilai kekayaan besar. Semua ini untuk kakakku. Menantu perempuanku yang luar biasa. Ibu hampir dibutakan oleh keserakahan. Disesatkan oleh pengganggu kecil, bermarga N. Ibu hanya bicara apa adanya. Jangan masukkan ke dalam hati. Tante, apakah Tante sudah puas sekarang? Kenapa kamu masih memanggilku Tante? Panggil aku Ibu? Saat Xiaoka memanggilmu tante sebelumnya, kamu bersikap jijik. Sekarang setelah tahu dia punya uang, kamu ingin dia memanggilmu ibu. Bagaimana bisa kamu begitu materialistis? Tidak apa-apa Xiaosu. Semua itu sudah berlalu. Apa kamu kesal karena Tante tidak memberimu hadiah sambutan? Ini? Xiu Juan, kenapa kau mengambil kartu gajiku? Jangan ikut campur. Ini kartu gaji pamanmu. Isinya lebih dari 10.000 sebulan. Ambillah. Tante ini adalah menantu. Simpan saja kartu ini ya. Kenapa kita tidak duduk dan mengobrol sebentar? Baiklah, tunggu. Saya tidak setuju. Kau An Xiaofei, sudah cukup bicaramu. Sang Zhu dan saya akan menikah. Sejak kapan Anda berhak setuju atau tidak setuju? Memangnya Anda siapa? Sampai berani berdiri di sini dan mengatakan hal seperti itu. Saya tidak peduli kalian punya uang atau tidak, tapi perusahaan yang mengontrak Sang Chu sudah diakuisisi sebenarnya oleh keluarga kami. Dia sekarang adalah artis yang dikontrak di bawah perusahaan keluarga kami. Lalu kenapa? Apa yang ingin Anda katakan? Perusahaan kami punya aturan tertulis yang ketat. Setiap artis yang dikontrak kami harus melapor ke perusahaan sebelum mereka bisa berpacaran atau menikah. Hanya setelah permohonan disetujui, mereka boleh mengumumkannya ke publik agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan selama masa kontrak. Xiao Ju, benarkah ini? Aku juga tidak tahu soal ini. Mustahil. Saya sudah membaca setiap detail kontrak Xiangsu dengan jelas. Klausul ini sama sekali tidak ada. Kalian masih tidak percayakan? Lihat baik-baik. Ini tertulis hitam di atas putih. Jika seorang artis melanggar kontrak, kami akan menuntut kompensasi sebesar puluhan kali lipat dari kerugian yang dialami perusahaan. Benar. Mari kesampingkan, apakah klausul ini ditambahkan belakangan? Dan apakah ini sah secara hukum? Bahkan jika kita anggap ini valid dan legal, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga kami tidak mampu membayarnya? Percaya atau tidak, saya akan segera mengerahkan semua koneksi dan sumber daya keluarga N mengusut kasus ini sampai tuntas. Jika dia menunjukkan sedikit saja keengganan, kalian semua tunggu saja dan bersiaplah membayar denda pelanggaran kontrak yang nilainya jutaan. An Xiaofei, jangan keterlaluan. Anda Harus kukatakan, kenapa kau begitu sombong? Ganti rugi beberapa juta. Bahkan dengan seluruh koneksi dan sumber daya keluargaan.
Keluargaan tetap saja tidak cukup. Pak Tua. Apakah pantas kamu yang berbicara? Dasar bocah liar, aku sudah lama menahan diri terhadapmu. Kau, panggil ayahmu, Antunjian ke sini. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Juga, suruh dia menyiapkan uang yang cukup. Jika tidak cukup untuk menutupi ganti rugi antik yang kalian hancurkan itu, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Baiklah, kalian tunggu saja pembalasanku. Yongfen, usir mereka. Saya sudah mendapatkannya. Menyingkir. Jika punya nyali jangan lari. The film was translated and narrated by M Media. Ketua desa, apakah saya telah menyebabkan masalah bagi keluarga kita? Xiaoka, ingat ini. Di desa kita, langit runtuh pun tidak perlu dikhawatirkan saat kamu menjadi tetua desa nanti. Dan menggantikan peranku, kau akan mengerti. Saya, Benar. Di sini, Puan bisa menyelesaikan sebagian besar masalah di dunia ini. Jika tidak bisa diselesaikan, itu berarti kau belum memberikan cukup uang. Benar. Proyek pembangunan bandara di desa Chowking. Antunjian ayah An Xiaofei. Tenang saja serahkan pada kakak iparmu. Kami. Fang Qinglai ketua grup Siwei. Saya yakin kau pernah mendengarnya. Ketua. Punya alasan memberikan proyek ini kepada pihak luar. Mereka hanya tidak ingin terlalu mencolok. Dimengerti. Grup Siwei memiliki modal untuk mendukungnya. Saya melihat laporannya terakhir kali. Ini desa Chowking. Kompensasi tanam. Ini bukan sekadar kompensasi tunai. Demi mendukung pembangunan desa dengan lebih baik, mereka bahkan secara khusus membangun museum. Artefak yang dikirim ke sana saja sudah sangat banyak. Syukurlah kau tahu. Seperti kata pepatah, jangan biarkan keuntungan jatuh ke tangan orang lain. Mengerti? Ini 8 juta. Ambil ini dulu. Mengenai sisanya, aku akan minta adikmu mentransfernya ke rekeningmu nanti. Kita semua keluarga. Xiaofei, halo ayah. Kak Chu telah direbut. Mereka menabrakkan mobilku ke selokan gunung yang menyedihkan. Lalu mereka mengusirku. Apel. Desa mana? Mereka pasti sudah bosan hidup. Berani-beraninya menindas Putri An Chunjian. Ini semua gara-gara desa Chowking. Mereka baru saja membawa beberapa peti harta karun ke halaman mereka. Keluarga Xiang Chu benar-benar diintimidasi oleh mereka. Mereka bahkan bilang, keluarga kita bahkan tidak layak untuk duduk satu meja dan makan di desa mereka. Desa Chowking-nya, mereka baru saja menerima kompensasi tanah. Bahkan sampai dibangunkan museum. Sekarang, mereka bertingkah seperti orang kaya baru, tepat di depan mataku. Ayah, apakah maksud ayah? Barang antik ini dikirim oleh atasan, khusus untuk museum. Itulah alasan barang-barang itu didatangkan. Kau tidak tahu. Proyek bandara desa Chowking jatuh ke tangan keluarga kita. Bukan hanya mendapat kompensasi tanah, tapi demi memastikan pengembangan pariwisata, desa yang lebih baik di masa depan, mereka bahkan membangunkan museum. Tidak apa-apa Xiaofei, tunggu saja di sana. Aku akan membawa orang-orang ke sana sekarang. Aku menunggumu di sini, ayah. Orang-orang tidak tahu diri ini. Hanya karena punya sedikit uang di saku. Mereka pikir mereka tidak terkalahkan. Silakan bawa orang-orangmu. Pastikan kau memberi para penduduk desa yang tidak tahu aturan itu pelajaran. Aku sudah lama mencari kesempatan untuk melampiaskan kemarahan ini atas nama ketua. Sudah kuduga. Dari mana desa pegunungan terpencil bisa punya begitu banyak harta karun? Apa masih ada lagi yang ingin kau katakan? Bagaimana? Hanya karena keluargamu menjilat. Kika, kamu pikir kamu bisa bicara seperti itu padaku? Itu cuma 2 juta bukan? Begitu aku kembali ke kota, aku akan segera mentransfernya untukmu. Xiang Ruoyun, dengarkan aku baik-baik. Harta karun yang mereka bawa ke sini didatangkan khusus untuk pameran museum. Lagi pula, desa mereka bahkan sedang membangun bandara. Mengenai sedikit kompensasi lahan bandara itu, silakan hitung sendiri dengan jarimu. Desa mereka punya lebih dari 400 kepala keluarga. Setelah dibagi untuk 3, tidak akan banyak yang tersisa. Dan kamu masih ingin menggunakan uang racih itu untuk membayar pelanggaran kontrak. Bermimpilah. Apa? Bagaimana kau tahu itu? Karena proyek ini sekarang sudah dikontrak oleh keluarga kami. Dan ayahku sedang dalam perjalanan ke sini.
Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak perlu mengajarimu itu kan? Hari ini, aku akan membuat semua orang di desamu berlutut dan meminta maaf padaku. Apa yang mungkin lebih penting daripada pernikahan kakakmu? Cepat catat di buku catatanmu. Saat kakakmu menikah, turbin angin raksasa penghasil listrik itu, mereka akan menyumbangkan 20 unit. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Tulis itu. Paman Yongfengmu bilang. The film Mereka was menghadiahkan kita translated 2 peternakan and kuda yang luas. narrated by Dan N sebuah Media. lapangan golf juga. Kika, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Ada apa? Apakah keluargamu benar-benar membangun bandara dan museum? Apakah barang antik itu hanya untuk pameran museum? Dan kalian hanya bersandiwara di depan kami? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? JT itu benar. Ya. Lalu untuk apa aku masih mencatat? Nah, apa yang terjadi? Apa kau sudah kehilangan akal? Ruoyeon, catat jika kamu mau. Jangan jika tidak mau. Apa gunanya melempar barang-barang? Keluarga mereka membagikan tambang emas dan bangunan, dan aku harus menulis begitu banyak sampai tanganku kram. Ruoyeon, duduklah sebentar, dan mari kita bicarakan hal ini dengan baik-baik. Paman dan bibi saya ini hanya mencoba untuk bersikap baik, masih mencoba membodohiku. Ibu, belumkah ibu menyadarinya? Barang-barang antik itu hanya untuk pameran museum. Belum lagi kompensasi lahan bandara. Saat uang itu dibagi di antara 3 atau 400 rumah tangga di desa Kaoking, dan dibagi untuk keluarga mereka, hanya akan tersisa 30 atau 40 ribu. Besar. Anda tidak mungkin bercanda seperti itu. Apa maksud kalian barang-barang antik itu? Semuanya berasal dari museum desa kalian. Apa kalian mencoba menipu kami? Ayah, apa yang terjadi? Besar. Apakah ada kemungkinan bahwa bandara dan museum itu sebenarnya didanai dan dibangun oleh saya? Keluargamu yang mendanainya. Bagaimana bisa? Apakah kau bahkan punya ayam untuk bertelur bagimu? Katakan saja apa yang ingin ayah katakan. Hentikan sarkasme itu. Siwei, apa yang sebenarnya terjadi dengan bandara dan museum ini? Ketua desa, Wayu dan saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kami hanya berpikir memiliki bandara akan memudahkan warga desa untuk bepergian. Jadi atas nama Grup Shiwei, kami membangun bandara ini. Mengenai museum, saya pikir artefak yang kami miliki di rumah hanya akan berdebu. Lebih baik disimpan di satu tempat, bukan? Lagi pula ini semua demi kebaikan desa kita. Kau selalu membuatnya terdengar begitu mulia. Aku curiga. Agar punya anak, supaya lebih mudah pergi ke kota dan melihat cucumu. Itu alasan sebenarnya kan? Kenapa tidak mengadakan pameran saja untuk cucu itu? Tetua desa, sungguh tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Baiklah, kalian berdua memang luar biasa. Kalian bahkan berhasil berkelit dari hal itu. Dengan kemampuan akting yang selisin ini, sayang sekali kalian tidak memenangkan Oscar. Tidak. Apa yang sedang ayah bicarakan? Katakan saja apa yang ingin ayah katakan. Ibu yang memintaku bicara. Jangan salahkan aku jika aku tidak menjaga harga diri seluruh desa. Ibu, ayah, aku akan jujur saja. Proyek ini sebenarnya milik keluarga N. Mereka hanya membawa artefak museum ini untuk bersandiwara dan bertingkah seperti orang besar. Siapa yang memberitahu Anda bahwa proyek ini milik grup Xiachen? Sudah kulakukan. Masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Seharusnya saya menyapu Anda. Keluar dengan sapu itu tadi. Masih berani kembali. Apakah ayahmu Antundian sudah tiba? Ayahku akan segera tiba. Saat dia tiba, saya akan membuat kalian semua berlutut dan meminta maaf. Satu persatu. Kenapa kau tidak bilang bahwa artefak itu sekarang milikmu? Beraninya mereka. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Proyek desa kalian sudah dikontrak oleh grup Xiachen kami. Apa yang terjadi dengan Fang Qinglai ini? Bagaimana bisa dia menyerahkan proyek sepenting ini kepada subkontraktor yang tidak bisa diandalkan? Kalau begitu bagaimana kalau aku menelponnya sekarang juga dan mencari tahu kebenarannya? Haruskah saya memberi Anda nomor telepon kakak ipar saya juga? Apa? Feng Qinglai itu kakak iparmu? Kakak ipar saya Fang Qinglai adalah direktur utama grup Shiwei. Dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu penduduk desa rendahan seperti Anda. Jaga ucapanmu. Direktur utama grup Shiwei. Gelar yang hebat. Bahkan lebih besar daripada saya sang ketua. Kamu seorang komisaris utama. Apa kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan orang sekampung? Pak Tua, apakah kau tahu apa arti grup Jiwei? Dan kau berdiri di sini sambil menyombongkan diri. Grup Jiwei adalah penguasa sejati di utara sungai Yangtze, dengan properti di setiap pusat kota, yang menyandang namanya.
Kamu terus menyebut nama grup Siwei. Tapi, apakah kamu tahu siapa nama ayahku? Saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Tapi jika kalian berdua tidak memiliki nama keluarga yang sama, saya sebenarnya ingin mendengarnya. Dengar baik-baik semuanya. Ayahku bernama Qi Siwei. Siwei dari grup Siwei. Untung saja ayahmu tidak bernama Qi Jingcheng. Kalau tidak, seluruh ibu kota akan menjadi milik keluarganya. Apel, ayahmu bernama Qi Shiwei. Ada apa, ayah? Diam, The film was translated Telepon Fang Qinglai. and Segera. narrated by M Media. beritahu Dio siapa saya. Halo kakak ipar. Ada apa? Saya sibuk. Qinglai, saya sedang di desa Chowking, dan saya bertemu seseorang bernama Qi Shiwei. Dia mengaku sebagai komisaris utama grup Shiwei. Apa kamu mengenalnya? Apel, komisaris utama kita. Bagaimana mungkin dia tinggal di tempat terpencil seperti itu? Lagi pula, ada banyak orang bernama Qi Shiwei. Apa saya harus mengingat semuanya? Kamu dengar sendiri kan? Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Sepertinya, Feng Qinglai ini sudah tidak menginginkan pekerjaannya lagi. Nanti, aku akan memastikan dia kehilangan segalanya. Karena sudah begini jadinya, berhenti bersandiwara. Saya hanya ingin tahu, siapa sebenarnya yang merundung putri saya? Saya orangnya memangnya kamu mau apa? Sejak kecil, saya saja tidak pernah berani menyentuh putri saya, bahkan seujung kuku pun. Tapi hari ini dia dirundung olehmu di sini. Memangnya kenapa kalau saya marah? Nah, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau kita selesaikan dengan adu fisik? Mari kita lihat seberapa besar kemarahanmu. Paman, tolong tenanglah. Orang bermargaan itu, apa yang kau inginkan? Sampaikan syaratmu. Saya mewakili desa Chowking dan saya menerima. Kamu yang berkuasa di desa Chowking ya? Baiklah, saya ingin semua orang di sini berlutut dan meminta maaf kepada putri saya. Lalu tampar mulutmu sendiri 10 kali. Untuk orang yang merundung putri saya akan mematahkan salah satu tangannya dan membuangnya untuk makanan anjing. Bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau tidak setuju silakan coba saja. Mari kita coba, kalau begitu. Kika, kau benar-benar sudah bosan hidup sampai berani berbicara seperti itu pada ayahku di desa Chowking kami. Kami tidak pernah memanjakan orang picik yang hanya tahu cara menggonggong. Kau, Xiaofei, bagaimana ayah mendidikmu? Orang yang menggunakan kekerasan, tidak lebih dari orang barbar. Tadi dalam perjalanan ke sini ayah mendengar dari Paman Huang kalau dia mengundang beberapa influencer ternama untuk mengadakan acara siaran langsung. Kita akan menyiarkan langsung kasih sayang kita di internet. benar jika dia tidak berani setuju. Itu artinya dia tidak mengikuti pengaturan perusahaan. Kau berani menolakku. Kalau begitu akan kubawa kau ke pengadilan. Dan untuk gala siaran langsung ini, aku akan menuntutmu 10 kali lipat dari nilai investasi. Benar, selama kamu punya uang. Kami punya banyak cara untuk menghancurkanmu. Semakin besar tontonannya, semakin baik. Saya tidak peduli berapa biayanya. Keluarga kami baru saja mendapatkan proyek besar. Kak Chu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu. Malam ini, sebaiknya kau campakkan gadis Kike ini di depan seluruh internet. Jika tidak, kau bisa menanggung utang seumur hidupmu. Kamu bermimpi, aku bermimpi ya. Begitu kau melihat kekuatan keluarga kami malam ini, kau akan mengerti mengenai kalian berdua yang sudah tua. Kalian berdua sudah lanjut usia. Kalian seharusnya sangat paham mengenai situasi saat ini, bukan? Jika kalian bersedia membiarkan Kak Che tetap bersamaku, aku akan mengerahkan segala upaya di gala malam ini untuk mempromosikannya dan mengubahnya menjadi streamer papan atas. Tapi jika kalian tetap keras kepala dan terus memihak penduduk desa ini untuk melawan keluarga Ian kami, maka kita lihat saja nanti. Mari kita tunggu dan lihat. Bahkan kehilangan semua milik kalian tidak akan cukup untuk membayar kami. Ibu, sudah kubilang. Kompensasi lahan bandara itu paling hanya akan menghasilkan 30 atau 40 ribu. Dan jangan mulai membahas soal barang antik itu. Lagi pula, apa ibu benar-benar menganggap orang tua ini sebagai ketua grup Jiwei? Pernahkah ibu melihat seorang ketua tinggal di rumah satu lantai? Begitu ya, ibu sudah hidup cukup lama.
untuk tahu satu atau dua hal. Pamanmu benar-benar salah menilai situasi kali ini. Saya tidak menyangka, orang-orang ini terlihat begitu jujur. Ternyata mereka adalah penipu ulung. Ibu ayah sebenarnya apa yang kalian inginkan? Xiao Chu, kenapa kau tidak bisa melihat kenyataan apa adanya? Kalian bersikap terlalu realistis. Sudah kubilang. Kike dan aku sudah menikah secara hukum. Apa salahnya menjadi realistis? Xiaozu, jangan gegabah. Ibu ayah dan kakakmu siapa lagi yang melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Kakak, jika kakak benar-benar menunggu Nona En untuk membawamu ke pengadilan, apa kakak pikir keluarga ini bisa benar-benar membantumu? Itu 10 kali lipat dari ganti The film ruginya. was translated Saat itu tiba and keluarga kita akan narrated hancur. by M. Paman Tante, jangan khawatir. Karena saya bersama Xiaosu, saya tidak akan pernah tinggal diam. Lupakan saja ganti rugi ini. Itu tidak berarti apa-apa di desa kami. Dan bahkan di keluarga saya. Itu hanya uang receh. Kau suka menyombong ya? Teruslah menyombong. Sampai jumpa malam ini. Karena kau ingin mencoba. Maka biar kutunjukkan padamu kekuatan sejati keluarga En. Grup Xiacheng yang sekecil itu. Apa kekuatan yang kamu punya? Hai Departemen Keuangan. Ini An Kunjian. Segera suntikkan 5 juta. Ke perusahaan media yang diakuisisi putri saya. Kau dengar itu? Dengan koneksi keluarga En, aku bisa memanggil seluruh streamer papan atas di internet dalam sekejap. Itulah kekuatan keluarga En. Baiklah, kalau begitu saya juga tidak akan menahan diri. Desa kami kebetulan akan mengadakan Gala Desa Festival Pertengahan Musim Gugur malam ini. Kami juga sudah mengundang beberapa bintang. Kami akan mendirikan panggung di depan pintu masuk kantor desa dan menampilkan pertunjukan bagaimana. Bintang-bintang apa maksudmu? Di tempat terpencil yang terkutuk ini, kau akan beruntung jika bisa menyewa rombongan tari lokal. Bintang kau bilang. Sekumpulan orang udik. Kamu mengambil orang-orang yang disewa untuk pemakaman atau pernikahan, yang bisa didapat dengan beberapa ratus ribu, untuk berdiri di sana seperti badut. Dan kamu menyebut mereka bintang. Semakin banyak kau bicara semakin konyol terdengar. Waktu muda dulu saya bergabung dengan Sanggar Seni dan Tari Provinsi. Kamu tahu tidak apa itu bintang? Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tepat sekali berapapun yang kamu bayar. Bintang sungguhan tidak akan merendahkan diri mereka untuk tampil di tempat terpencil yang menyedihkan seperti ini. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Menantu kesayanganku. Ibu mertuamu berjanji padamu bahwa malam ini kita akan mengadakan pesta bintang yang semuanya bersedia menjadi pendukung dan bekerja sama untuk mengangkatmu menjadi sensasi kelas atas yang terkenal di dunia. Aku belum siap. Mengapa kamu bersikap begitu rendah hati di depan ibu? Bukankah kamu selalu ingin menjadi sensasi dalam semalam? Maksudku aku belum siap memanggilnya ibu. Tertawalah. Silakan tertawa sepuasnya. Malam ini saya akan membuatmu menangis, sampai tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kak Chu, kita akan bertemu malam ini. Saat malam tiba, dan kau melihat kekuatan keluarga En kami, kau akan tahu bagaimana membuat pilihan. Nona En. Kika, aku peringatkan kamu. Berhenti membohongi keluarga kami. Hati-hati atau ini bisa menjadi bumerang bagimu. Shangchu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Dia tidak akan pergi. Ayo kita pergi sendiri. Mereka tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Malam ini, jika dia tidak setuju dengan Nona An, kita akan mengusir anak ini dari keluarga. Guru, Anda sudah bekerja keras. Anda telah bekerja keras, Guru. Guru Jaicho, saya penggemar Anda. Saya akan menyanyikan lagu Anda nanti. Lumayan. Terima kasih, Guru. Seluruh keluarga kita hancur karenamu. Pergi temui kakakmu dan minta maaflah pada kakak iparmu nanti. Ibu aku. Pergi saja. Kalian semua. Siapa yang kalian singgung? Orang-orang yang datang itu, semuanya adalah ikon papan atas. Saya tidak peduli. Kau harus bertahan hari ini. Berhenti bermimpi. Lihat barisan di sisi lain. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak masalah berapa banyak bintang papan atas yang mereka undang, itu semua sia-sia. Ayo pergi. Tidak. Kalian semua adalah karyawan saya. Kalian semua. Bagaimana mungkin desa pegunungan yang kecil dan miskin sanggup membayar begitu banyak selebritas papan atas? Ini semua penipuan. Berhenti menonton. Cepat pergi, sudah selesai. Xiao Ka. Apakah ini nyata? Ayo gigit aku. Gigit aku. Ini nyata, Xiao Ka. Ini benar-benar nyata. Andilo Jaicho.
Biarkan pertunjukan dimulai. Panggung ini sekarang ada di tanganmu, Tetua Desa. The Ayo film pergi. was translated and narrated by M Media. Paman dan Tante menyiapkan pakaian untuk kami. Apakah kamu ingin berganti pakaian? Ya, ayo pergi. Mari kita berikan restu sekali lagi kepada pasangan pengantin baru. Semoga kalian hidup dalam harmoni dan kebahagiaan seumur hidup. Sekarang mari kita nikmati lagunya. Saat kakak iparmu datang nanti, jaga sikapmu. Mengalahlah. Membungkullah. Minta maaflah. Kamu dengar aku. Ibu, bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimanapun, saya adalah kakak iparnya. Apanya yang berlebihan? Kamu dan nonaan itu telah menyinggung keluarga kakak iparmu sampai ke akarnya. Bangun sekarang. Ayah. Ibu. Apa yang kalian lakukan? Kakakmu di sini. Tahu dia salah, tapi dia terlalu malu untuk datang sendiri. Jadi dia memaksa saya datang bersama ayahmu. Kakak, saya minta maaf. Saya dulu buta. Bukankah seharusnya kalian meminta maaf padaku? Kalian seharusnya meminta maaf pada Xiaoka. Bisakah kamu menundukkan kepala sekali saja? Baiklah, Tante. Demi Xiaosu, saya tidak akan mempermasalahkannya. Paman Tante, masih ada pertunjukan di luar. Xiaosu perlu berganti pakaian. Ya, ya. Ayo pergi. Jangan halangi pasangan muda itu untuk bekerja. Ayo, ayo. Ibu. Tatapan apa itu? Pekerjaan apa? Tidak ada. Ayo pergi. Ganti baju. Tuan An, tidak ada orang luar di sini. Biar saya ingatkan. Di utara Sungai Yangtze. Untuk memiliki jangkauan. Mengundang bintang-bintang papan atas ini, yang telah terkenal selama puluhan tahun, untuk tampil di gala desa. Selain Group Shiwei, saya tidak bisa memikirkan perusahaan kedua yang bisa melakukannya. Tuan Wan, apakah menurutmu ayah Ki Ke Ki Shiwei benar-benar bisa menjadi ketua Group Shiwei? Saya yakin 80 hingga 90% itu benar. Mengapa Anda tidak menelepon Direktur Fan dan bertanya? Halo, halo kakak ipar. Apakah Anda masih di desa Chowking? Kami masih di sini. Ada apa? Sempurna. Jangan pergi kemana-mana dulu. Saya membawa beberapa pemegang saham ke tempat Anda. Nanti, saya akan memperkenalkan Anda dan Xiao Fei kepada mereka sebentar lagi. Tidak, kenapa Anda datang ke tempat terpencil yang terkutuk ini? Jangan mulai. Ini festival pertengahan musim gugur bukan? Ketua kita mengundang sekelompok selebritas papan atas untuk tampil di gala festival pertengahan musim gugur desa di desa Chowking. Baru saja dia mengirim pesan kepada setiap pemegang saham, mengatakan dia akan menggunakan acara ini untuk menyerahkan posisi ketua Group Shiwei kepada putrinya. Tunggu sebentar King Lai, kamu tadi bilang selebritas papan atas yang diundang oleh Group Shiwei benar-benar datang untuk tampil di desa ini. Lupakan itu dulu. Ketua kita pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Kita di sini harus segera berangkat juga. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin penduduk desa ini bisa mengundang begitu banyak bintang papan atas? Ayah, apa yang dikatakan paman? Pamanmu bilang selebritas papan atas yang diundang ketua Group Shiwei sebenarnya datang untuk tampil untuk desa Chowking. Mungkin desa Chowking sudah tahu sebelumnya dan sengaja memanfaatkan kehadiran kita untuk mencari sensasi dan meminjam pengaruh kita. Kita telah ditipu oleh mereka lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka suka sekali bersandiwara ya, mengaku sebagai ketua Group Shiwei. Bilang orangnya sendiri akan datang malam ini. Aku ingin lihat bagaimana para petani ini akan menyerah nanti. Ayah, keluarga Kak Chu telah dicuci otaknya sepenuhnya. Shang Chu hanya mau mendengarkan wanita bernama Kike itu. Saat paman tiba nanti, bukankah sudah terlambat? Kamu benar. Serang duluan dan ambil keuntungan. Ragu-ragu hanya akan membawa petaka. Karena kita sudah tahu bahwa Kike dan yang lainnya adalah penipu. Ayo kita pergi sekarang dan habisi mereka saat pamanmu dan ketua tiba. Kita sudah berjasa besar. Ayah, itu langkah yang cerdas. Aku akan menelepon sekarang juga.
Wang tua, bagaimana menurutmu? Biar saya telepon untuk membantumu. Saya akan undang Cao The Zhongguo, film orang was terkaya di translated Xiachen. and Pertama, narrated itu by menunjukkan rasa Media. hormat kepada grup Xiwen atas namamu. Kedua, ini kesempatan sempurna bagi Cao Zhongguo untuk mengenal grup Xiwei. Itu sempurna. Dengan begitu kita bisa membangun hubungan di kedua belah pihak, dan mereka berdua akan berhutang budi pada kita, bukan? Selanjutnya, kita akan menampilkan Shangzu untuk lagu penutup kita, Ode Pertengahan Musim Gugur. Selain itu, semuanya mohon bersiap untuk tirai penutup terakhir. Ayo, semuanya, bersoraklah untuk menantu saya. Ayo, Ayo, ayo. ayo. Astaga, itu terdengar luar biasa. Jika mereka punya anak laki-laki, kalau dia masuk ke industri hiburan, dia pasti jadi idola daging segar yang populer. Bagaimana jika mereka punya anak perempuan? Jika anak perempuan, keluarga kerajaan dari Timur Tengah dan Timur Jauh itu, bukankah mereka semua akan mengantre untuk mengatur pernikahan? Putri, ayah punya kejutan besar untukmu. Kejutan macam apa ini? Ayahmu telah mengumpulkan semua anggota dewan dari grup Jiwei. Di sini hari ini, memanfaatkan kerumunan yang ramai ini, dia akan mengumumkan secara terbuka bahwa mulai sekarang, posisi ketua grup Jiwei akan diserahkan kepadamu. Kenapa? Lihat, ayah dan ibu sudah semakin tua. Kami bisa membantu menjaga anak-anakmu. Pergilah berlibur. Bukankah itu menyenangkan? Lagi pula, Ibu dan ayah merasa, kami sudah terlalu banyak berhutang padamu selama bertahun-tahun. Ada pepatah membesarkan anak laki-laki dalam kemiskinan dan anak perempuan dalam kekayaan. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita, menanggung begitu banyak penghinaan dan tatapan dingin. ayah, ibu, selama keluarga kita bahagia, dan kita hidup dengan baik, itu jauh lebih berharga daripada apapun. Lagi pula saya belum pernah berbisnis sebelumnya. Untuk tiba-tiba mengambil alih grup sebesar ini, saya takut. Bagaimana kau akan tahu jika kau bisa melakukannya? Jika kau tidak mencoba. Benar sekali. Jika kami bilang kamu bisa melakukannya, maka kamu pasti bisa. Listriknya padam. Listriknya mati. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Pergilah melihat. Cucu menantuku benar-benar sedang dalam performa terbaiknya. Jangan repot-repot mencari. Kalian keluarga A terus mencari masalah denganku. Lagi dan lagi. Apa kalian cari keributan? Aku tidak akan menurunkan derajatku sampai setingkat dirimu. Tapi ini sudah keterlaluan. Apakah itu benar-benar berlebihan? Lalu akan kutunjukkan padamu. Apa artinya menjadi benar-benar tidak tahu malu? Lepaskan aku. Shangsu. Shangsu. Lepaskan aku. An Xiaofei. Suruh orang-orangmu melepaskan Shangsu. Bawa dia ke sini. Xiaoka, lepaskan aku. An Xiaofei, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu persis apa yang kulakukan. Tapi Shangju, kau harus mengerti. Karena kau melanggar kontrak perusahaan. Kau harus membayar 10 kali lipat penaltinya. Xiaoka, apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak akan meninggalkan kami begitu saja kan? Keluarga Xiao sangat berkuasa. Uang ini bukan apa-apa bagi mereka. Kau masih saja memelihara fantasi tidak realistis tentang Kika. Aku beritahu kalian semua, hari ini, alasan mereka bisa mengundang begitu banyak selebritas adalah karena grup Jiwei mengundang mereka untuk pertunjukan amal. Di desa Chowking, desa itu baru saja mendapat kabar sebelumnya. Mertua, ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Cukup. Duduk. Baiklah. Kalian sudah benar-benar kelewatan padaku. Kalian para penipu. Sok berkuasa. Saya beritahu kenyataannya, kakak ipar saya King Lei sedang dalam perjalanan ke desa Chowking bersama para anggota Dewan Grup Xiwei. Saya yang mengirim mereka ke sana. Apa kalian bahkan tahu kenapa mereka datang? Tidak ada yang bisa dikatakan. Tidak bisa terus mengarang ceritakan. Biar saya beritahu, Ketua Grup Xiwei akan menggunakan acara hari ini untuk mengumumkan putri mereka sebagai pewaris bisnis ini. Karena kamu tahu itu? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang dan merusak panggung kami? Dibandingkan dengan memberantas sekumpulan penipu seperti kalian, apa gunanya merobohkan panggung itu? Ketua sudah ada di sini. Saya mengandalkan kakak ipar Anda untuk membantu saya melakukan perkenalan. Mudah. King Lei adalah tangan kanan Ketua.
Saya tidak tahu kalian berdua bersaudara. Pak Wang tidak pernah memberitahu saya. Jika saya tahu lebih awal, saya pasti sudah datang untuk memberikan penghormatan sejak lama. Kau Zhongguo, lahan di zona pengembangan Xiacheng itu. Sepertinya Anda tidak menginginkannya lagi, bukan? Tapi orang terkaya kau bisa mendapatkan tanah manapun di Xiacheng hanya dengan lambaian tangannya, bukan? Bagaimana Anda tahu? Saya menginginkan lahan di zona pengembangan itu. Saya tahu. Jauh lebih banyak daripada itu. Pak K, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua orang di sini sudah dibodohi olehnya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Anak perusahaan Anda, gedung komersial Ronghue, masa sewanya sudah habis, bukan? Apa? Anda? Sebenarnya siapa Anda? Bukankah kamu yang bersusah payah dan merendahkan diri demi menemui komisaris utama grup Siwei? Dia sedang berdiri tepat di depanmu. Mungkinkah Anda benar-benar ketua grup Shiwei? Qi Shiwei. Apa yang dia? Tuan kau, jangan percaya padanya. Seluruh keluarganya adalah penipu. Tidak, seluruh desa mereka adalah penipu. Saya benar-benar bingung. Jika dia bukan ketua grup Shiwei, bagaimana dia bisa tahu bahwa masa sewa gedung komersial Ronghui saya sudah habis? Berita ini saya rahasiakan rapat-rapat. Paman kau, di seluruh Xiacheng, siapa yang tidak tahu bahwa masa sewa gedung komersial Ronghui milikmu sudah habis? Siapa yang membocorkan informasi itu? Kau, yang setiap hari memohon pada orang sana-sini, berusaha menemui ketua grup Shiwei. Bukankah itu inti dari semua ini? Begitu Qinglai sampai di sini, saya akan memintanya bicara yang baik kepada ketua. Maka kau bisa memperpanjang sewa gedung itu, bukan? Jadi begitu rupanya. Kau hanyalah seorang petani. Urus saja ladangmu dan ternakmu. Saya akan pura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kau katakan. Jika kau bicara omong kosong lagi, jangan salahkan saya jika saya merobek mulutmu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahku. Kamu akan segera merasakan akibatnya. Gadis, ini bukan tempatmu untuk bicara. Pergi. Kamu bilang aku tidak layak. Setelah malam ini, aku akan mewarisi seluruh saham grup Siwei. Jadi siapa sebenarnya yang tidak layak di sini? Konyol, kalau begitu lebih baik aku saja yang jadi wali kota. Bocah kecil, apa kau benar-benar tidak takut mati? Apa kau percaya saya bisa membuatmu cacat hanya dengan mengerutkan kening? Jika saya tidak senang, kau tidak akan hidup sampai besok. Coba saja sentuh tetua desa kami dengan satu jari saja. Mengapa ancaman ini ada di sini? Xiao Xiong, kamu harus membantu kami dan memberi pelajaran keras pada para bajingan ini. Sesuatu yang mengerikan terjadi hari ini, dan Tante Guo mendukungmu. Xiao Xiong, kenapa kau tidak makan dengan benar? Lihat betapa kurusnya dirimu sekarang. Apa kau masih sehebat dulu saat bertarung? Kakak Xiao Xiong, merekalah yang membakar desa kita. Kamu, apa yang kau lakukan? Tentu saja mengirimmu menemui ayahmu. Yan Shixiong, kita di Xiacheng harus mengurus urusan kita sendiri, dan tidak saling mencampuri. Apa kau benar-benar akan berbalik melawanku dan memulai perang demi para petani ini? Mereka sangat baik padaku, Yan Shixiong. Semua yang saya miliki hari ini adalah berkat perhatian dari para tante dan paman ini. Beraninya kamu memprovokasi mereka. Ini, saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang memberitahu saya tentang ini. Terlambat, sebaiknya kamu minta istrimu memesankan tempat di krematorium untukmu. Kamu, jangan tidak masuk akal. Dunia ini bukan hanya tentang berkelahi dan membunuh. Ini tentang koneksi sosial dan kebijaksanaan duniawi. Kebijaksanaan duniawi. Baiklah. Kalau begitu pilih saja. Kaki mana yang ingin kamu hilangkan duluan? Saya akan terus memukulmu sampai kamu bertemu ayahmu. Yan Shixiong, tenanglah. Apa kau tahu tentang grup Shiwei? Grup Shiwei. Presiden grup Shiwei adalah kakak ipar saya, Fang Qinglai. Terus kenapa kakak ipar saya sedang membawa para pemegang saham grup Shiwei ke sini sekarang? Tidak peduli seberapa tangguh kau pikir dirimu. Bisakah kau benar-benar melawan grup Shiwei? Saya harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada grup Shiwei. Kakak Xixiong, suruh mereka melepaskan Xiangsu terlebih dahulu. Apa kalian semua tuli? Xiao Kang. Xiao Kang. Xiangcu, aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu. Jangan berpikir kau aman hanya karena Yan Shixiong ada di sini. Apa yang kamu katakan? Sepertinya saya tidak mendengarnya. Yan Shixiong, jangan terlalu percaya diri. Grup Shiwei bukanlah pihak yang bisa kau singgung. Kau tahu seberapa besar pengaruh kakak ipar saya Fang Qinglai di grup Shiwei.
Dan kami semua bekerja untuk grup Jiwei. Tepat sekali, kau dengan berani menyamar. Sebagai ketua grup Jiwei. Begitu ketua Qi yang asli tahu. Konsekuensinya, lebih berat dari yang bisa kau tanggung. Omong kosong apa ini? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Chen Mingbiao? Kau adalah ketua galangan kapal Hang Yuan. Kau tahu siapa saya? Saya Xiao An. Istri saya pernah bekerja di grup Anda sebagai manajer selama beberapa hari. Saya ingat sekarang. Apa kau tahu? Mengapa istrimu mengundurkan diri dari perusahaan saya? Ini, orang-orang. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya kenalan. The film was Kau diundang ke sini translated oleh and ketua grup narrated Jiwei. by M Media. Bukankah begitu? Saudara. Apakah Yan Shixiong memberitahumu tentang kakak iparku Fang Qinglai? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apel, pertanyaan apa? Tentang alasan istrimu mengundurkan diri dari perusahaanku. Saya tidak begitu yakin. Mungkin karena tekanan. Kemari, biar ku beritahu semuanya. Istrinya mencoba merayuku. Istriku mengetahuinya dan menamparnya lebih dari 20 kali. Istrinya merasa sangat terhina hingga dia pergi begitu saja dan mengundurkan diri dari perusahaanku. Kau berbohong. Beraninya kau memfitnah ibuku. Putrimu, jangan merendahkan dirimu sampai ke level anak kecil. Orang tua. Beraninya kau memukulku. Jika anak tidak dididik itu kesalahan ayahnya, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Ayah, dia seperti ini dan kau tidak akan melakukan apa-apa. Bertahanlah untuk saat ini. Saat pamanmu tiba nanti, aku akan membiarkanmu membalasnya. Paman Chen, pukulan yang bagus. Saya harap ketua desa muda akan menjaga Paman Chen dengan baik di masa depan. Anda terlalu baik Paman Chen. Ini suamiku Shangsu. Halo Paman Chen. Halo, Paman Chen, Anda sudah berbohong kepada kami begitu lama. Tidakkah Anda pikir begitu? Anda harus mengirim angpau untuk menebus kesalahan pada kami. kamu. Baiklah. Bagaimana kalau saya beli saja grup Xiachen dan menghadiahkannya kepada kalian berdua? Si Chen itu, saya sudah menunjukkan rasa hormat dengan memanggilmu manajer umum Chen. Tapi kamu tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada kakak iparku, Fang Qinglai. Rasa hormat kakak iparmu. Apakah rasa hormatnya begitu berharga? Baiklah. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan kakak iparku, rasa hormat Fang Qinglai. Bukankah kamu merasa terintimidasi oleh ketua grup Jiwei? Ketua grup Jiwei. Siapa yang tidak akan gentar dengan itu? Karena itu masalahnya. Kamu telah menyinggung ketua grup Jiwei sampai ke titik yang tidak bisa kembali lagi. Bagaimana mungkin saya menyinggung ketua grup Jiwei? Kalian semua merundung kakak iparku kan? Apakah kalian tidak menghormatiku Fang Qinglai? Atau kalian tidak menghormati grup Jiwei? Sebaiknya kalian berhati-hati. Kalian semua akan kuhadapi satu persatu. Saya akan menunggu. Siapa kamu? Nama saya Chen Kesin. Kau, Kesin. Ibu, Tante gua. Putrimu sangat cerdas. tentu saja. Putri saya jelas mewarisi sifat saya. Kak Kesin. Siapa dia? Halo Kak Kesin. Kapan kalian berdua berencana punya anak? Kak Kesin kamu. Apa yang kamu bicarakan? Dengar Kak. Tunda selama yang kamu bisa. Lihat saya. Bukankah saya cerdas? Gadis kecil. Apa yang sedang kamu acehkan? Pergi. Paman Yongfeng. Saya sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Tertawa. Teruslah tertawa sepuasmu. Kika. Jangan pikir kau bisa lolos. Biar ku beritahu. Pamanku akan tiba dalam sekejap. Saat dia tiba, lebih baik kau mulai berpikir tentang bagaimana cara meminta maaf kepada kami. Kamu terus mengoceh tentang pamanmu dan grup Siwei. Apa kamu tidak lelah? Bahkan jika pamanmu membawa seluruh jajaran direksi, aku akan membuat mereka berlutut untuk bicara padaku. Dan itu sudah termasuk sopan dariku. Mulutmu besar sekali. Tadi, siapa yang merundung kakak iparku? Keluar. Biar kulihat. Siapa yang punya nyali untuk melakukan itu?
Itu aku. Hanya mengandalkanmu? Kamu pikir kamu pantas? Lalu, apakah aku pantas? Hitung saya. Orang yang baru saja menyuruhmu menunggu adalah saya, Paman. Dialah yang mencuri pacarku. Dan sekelompok orang ini berani menyamar sebagai ketua grup Jiwei. Menggunakan uang kompensasi kami untuk lokasi bandara dan benda-benda budaya kami untuk memamerkan kekayaan ini. Ketua Fang, Anda benar-benar harus membantu kakak iparku menyelesaikan masalah ini. Tadi, saat saya mencoba menyelesaikan masalah ini untuk kakak iparmu, saya hampir dipukuli oleh orang-orang ini. Hingga akhirnya kau tiba. Kemana perginya kesombongan itu tadi? Berani memukul putriku. Sekarang setelah kakak iparku tiba, ayo coba pukul dia lagi. Galangan kapal Hang Yuan, perkumpulan Siak Xiao, grup hiburan Kiong Yu. The film was Kalian bertiga translated and berani narrated melawan by grup M. Shiwei Lee. kami. Apakah kalian pikir kalian orang penting? Ketua Fang, apakah Anda butuh saya menelepon otoritas pelabuhan dan mengusir semua kapal galangan kapal Hang Yuan? Saya bisa memastikan mereka tidak diizinkan bersandar selama sebulan penuh. King Lei, apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Dengan satu perintah dariku, grup Kiong Yu bisa memutus pasokan minuman keras ke seluruh 72 klub malam mereka. Mengenai perkumpulan Siak Xiao itu, aku hanya perlu berdeham sekali. Dan 8.000 saudaraku di 3 provinsi utara akan melenyapkan mereka sepenuhnya. Kau dengar itu kan? Aku tidak perlu menjelaskannya lagi padamu bukan? Seharusnya kau sudah tahu. Apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Dari apa yang kalian katakan, grup Siwei milikmu sekarang. Siapa? Sabuk siapa yang tidak dikencangkan? Sampai membiarkan badut sepertimu lolos. Paman, Kika ini hanyalah seorang gadis. Dialah orangnya yang bersekongkol dengan seluruh desa untuk mencuri pacarku Xiangju. An Xiaofei, sikapmu yang arogan dan mendominasi saat ini benar-benar membuatmu terlihat seperti badut. Apa kau tidak punya kesadaran diri sedikit pun? Keponakanku tertarik padamu. Adalah keberuntunganmu. Maaf, tapi kau bisa memberikan keberuntungan itu kepada orang lain. Saya Xiangzu tidak tertarik dengan hal itu. Apa katamu? Maksud Xiangsu adalah An Xiaofei. Dia tidak pantas. Kau sekarang. Kau hanya mengandalkan mereka bertiga yang melindungimu di sini. Jika kau memaksaku terlalu jauh, aku akan berurusan dengan mereka bertiga sekaligus. Dan bukankah kamu juga mengandalkan dukungan grup Siwei untuk bertindak senekat ini? Benar sekali, aku memang mengandalkan dukungan dari grup Shiwei. Lagi pula, aku punya wewenang untuk mengerahkan semua sumber daya dan kekuatan grup Shiwei. Apel, kau tidak yakin? Apakah kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan saat ini adalah kejahatan yang keji? Bagi orang biasa sepertimu, bertindak liar adalah sebuah kesalahan. Bahkan berbicara dengan lantang adalah sebuah kesalahan. Tapi bagiku, Fan Qinglai, bawahan paling dipercaya oleh ketua grup Shiwei, bertindak liar. Bukankah itu hal yang lumrah? Tepat sekali Kika. Di masyarakat saat ini, dunia ini ditentukan oleh kekuasaan. Tidak ada gunanya mencoba membedakan yang benar dan yang salah. Hanya orang-orang seperti kalian semua begitu terobsesi untuk menarik garis tegas antara benar dan salah. Tepat sekali. Itu hanya karena kalian orang awam yang belum pernah melihat dunia, terlalu pengecut untuk melanggar aturan. Tapi bagiku dan orang-orangku, bahkan jika kami harus merobek langit sekalipun, grup Shiwei akan berada di sana untuk mendukung kami. Benar sekali, kami memegang saham di grup Shiwei, yang berarti kami mewakili grup Shiwei. Dasar bocah kecil. Ombak sebesar apa yang kau pikir bisa kau buat? Kau dengar itu? Siapa di sini yang bisa melakukan apapun padaku? Baiklah, kalau begitu sebagai ahli waris grup Siwei, dengan ini saya mengumumkan pemberhentianmu dari posisi presiden grup Siwei. Kamu tidak punya siapapun lagi yang bisa melindungimu sekarang. Kau bilang kau ini apa? Ahli waris grup Siwei. Orang sepertimu. Ketua kita pasti sudah kehilangan akal. Sampai melahirkan lidah yang pandai bicara sepertimu. Beraninya kau menyamar sebagai ahli waris grup Shiwei kita. Apa kau sudah bosan hidup? Mana muda? Bahkan menyombong pun harus ada batasnya. Ketua kita dan tuan muda akan segera tiba di lokasi. Saat itu tiba, kau bahkan tidak akan tahu apa yang menghantammu. Belum saatnya bagimu untuk bersinar. Aku ingin melihat sejauh mana perkembangan Xiaoka. Dengarkan tetua desa. Kika, berhentilah berpura-pura sekarang. Kak Chu, wanita ini Kika hanyalah penipu. Kalau kamu berubah pikiran sekarang,
Saya masih bisa memberimu kesempatan lagi. An Xiaofei, tolong jaga harga dirimu. Shang Chu, jaga bicaramu saat berbicara denganku. Kamu, An Xiaofei, apa kamu sudah selesai? Berani bicara satu kata lagi, lihat saja nanti. Kamu. Lepaskan paman saya. Lepaskan paman saya. Paman, baiklah, kau sudah keterlaluan. Aku akan menelepon ketua sekarang juga. Kalian semua, tunggu saja. Beraninya kalian menentang grup Shiwei. Tidakkah kau tahu posisimu? cukup omong kosongnya. Telepon sekarang. The film was translated Ketua, and narrated Sinyalnya by agak buruk di media. sini. Bisa kau dengar saya dengan jelas? Ya, Ketua. Sekarang dengarkan ini. Yan Shixiong. Bukankah tadi kau sangat sombong? Ayo, Ketua kita sedang mendengarkan di sini. Ayo bersikap sombong lagi. Chen Mingbiao. Chen Kesir. Tadi kalian berdua, bukankah kalian baru saja memberitahu para warga ini bahwa kalian ingin berdiri menentang grup Shiwei kita? Bicara. Kenapa kalian diam saja? Kika, bukankah kamu cukup sombong? Bukan bahwa kamu adalah ketua grup Jiwei. Ayo kalau begitu, ayah kandungmu ada di sini. Kenapa tidak bicara dengannya? Ayah, ada sekelompok antek Anda di sini. Menggunakan dukungan grup Siwei untuk bertindak sewenang-wenang di sini. Menurut ayah apa yang harus dilakukan? Mereka pantas mati. An Chunjiang, dia menggelapkan 5 juta dari dana pembangunan bandara di Sachaking. Dan kemudian dia membakar desa kami. Ayah, menurut ayah apa yang harus dilakukan padanya? Dia harus dieksekusi. An Xiaofei menghancurkan barang antik kami. Dia menyabotase panggung gala festival pertengahan musim gugur desa kami. Dia mengancam dan memanipulasi keluarga Xiaosu. Dan dia mencoba mencuri suami sahku. Ayah, apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Harus nyawanya yang diambil. Ini. Ketua, apakah Anda benar-benar ada di sana? Ini. Apakah sinyalnya buruk? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya mengerti. Jadi kalian para penduduk desa yang memainkan trik ini ya. Beraninya kalian meniru. Suara ketua. Fang Qinglai. Berlutut dan mohon ampun. Ketua. Qinglai. Apa-apa yang terjadi? Qinglai. Paman. Ketua. Semua ini karena saya buta dan tidak mengenal Gunung Tai. Saya tidak mengenal Gunung Tai. Putri, mulai sekarang, posisi ketua grup Shiwei adalah milikmu. Tangani orang-orang ini sesuka hatimu. Ibu dan ayah harus kembali untuk mengurus kebakaran. Kebakaran apa? Asapnya memicu sistem pemadam kebakaran. Kebakarannya sudah padam. Xiaoka, kamu tidak boleh terlalu lunak saat berurusan dengan orang-orang ini. Tanti Guo benar. Mereka pikir bisa mencapai langit hanya karena punya pengaruh. Tapi begitu bertemu seseorang yang lebih kuat, mereka menciut seperti pengecut. Xiaoka, buatlah keputusanmu. Semua orang sedang menunggumu. Benar sekali. Mulai hari ini, kamu diberhentikan dari posisimu sebagai presiden grup Siwei. Semua bisnis di bawah pengawasanmu akan diaudit dan diserahkan kepada pihak berwenang. Ketua, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Tapi Anda tidak berguna. Keluar. Ketua. Kamu kau Zhongguo kan? Aku akan mengambil kembali gedungmu. Mulai besok. Kita bukan mitra lagi. Pergi. Ketua. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Saya bisa menggandakan uang sewanya. Saya bisa membayar 2 kali lipat. Tidak perlu. Aku sudah selesai bermain-main denganmu. Sekarang setelah masalah ini selesai, giliran kita. Bawa mereka pergi. Ketua, kita berdua adalah pebisnis. An Xiaofei, mulai hari ini, kamu dan keluargamu dikeluarkan dari grup Xiacheng. Kalian berdua, beraninya kalian membakar desa kami. Naikkan mereka ke belakang motor saya. Saya akan membawa mereka untuk berkeliling. Shioka, apa yang harus dilakukan terhadap mereka berdua?
Semua ini salah Fang Qinglai. Jika tidak, bagaimana mungkin saya membantu penjahat melakukan kejahatan dan gagal mengenali identitas asli dari ketua yang muda? Kamu pergi ke perusahaan besok, temui Departemen Keuangan, dan cairkan sahammu, tarik modalmu, dan pergi. Atas dasar apa? Kami telah tumbuh. Bersama Guop Shui, kami telah bekerja keras kalau bukan berjasa. Grup Siwei yang menjadikanmu seperti sekarang. Bukan kamu yang membesarkan grup Siwei. Tarik modalmu dan pergi. Bagus. Setiap bos baru ingin menunjukkan otoritas mereka. Anda mencoba menunjukkan otoritas kepada saya bukan? Biar saya beritahu sesuatu. Setiap masalah pelik di grup ini ditangani oleh saya. Anda ingin mengusir saya. Saya sarankan Anda berpikir 2 kali. Dengan seluruh klan di The Sachauki film was mendukung kami. translated and Masalah narrated pelik by seperti M apa? Media. Yang tidak bisa ditangani grup Siwei. Ketua saya salah. Saya buta, saya salah ketua. Kenapa kau meminta maaf padanya? Dia hanyalah anak ingusan yang bertindak impulsif. Kau meminta maaf padanya, dan dia akan membiarkan kita lolos. Jangan tertipu oleh gadis liar ini. Jika kita bersatu, saya tidak percaya bahwa jika kau mengusir kita, perusahaanmu bahkan bisa bertahan dalam bisnis. Bangun. Tetaplah di sini dan kerjakan tugasmu dengan baik. Baiklah. Atas dasar apa? Aturan mana yang mengatakan itu? Mengapa? Saya tidak terima ini. Grup Siwei kita tidak akan pernah runtuh. Hanya karena seseorang pergi. Mulai hari ini, di grup Siwei, ucapanku adalah hukum. Pengguna bernama Pamer ini berhenti mengirim hadiah. Itu menghalangi pandanganku. Baiklah. Siaran langsung hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa besok. Dah. Istriku. Siarannya sudah selesai. Apa yang kau lakukan? Suamiku, belakangan ini ada begitu banyak saudari yang mengirimimu hadiah. Aku jadi cemburu. Saya baru saja memulai siaran dan mereka sudah memberi hadiah. Sampai-sampai saya tidak bisa melihat komentar. Jian akan segera kembali. Aku harus bergegas dan melepas semua perhiasan ini. Istriku. Menurutku, ada masalah dengan gaya penggas OHNMU. Jian masih sangat muda. Tidak perlu menyembunyikan segalanya darinya. Tahunya bahwa keluarga kita benar-benar kaya dan membesarkannya dengan benar. Tidak masalah. Berhenti di situ. Segala sesuatu yang aku lalui saat kecil, dia juga akan merasakan setiap bagiannya. Sang Jian putri kita. Jian. Ada apa? Mereka tidak akan membiarkan Jian memulung botol. Siapa yang melakukan ini? Jian, apa yang terjadi? Aku sedang memulung botol. Aku tidak sengaja mengambil kaleng soda yang belum dihabiskan seseorang. Ada seorang anak laki-laki yang sangat kuat. Dia bilang, karena sekarang aku memulung botol, masa depanku tidak akan berarti apa-apa. Ayo pergi. Kita akan mencarinya. Mari kita lihat siapa yang punya nyali. Kamu bisa menangani proyek-proyek kecil ini sendiri. Hanya lapor kepada saya jika ada proyek besar. Ada apa? Apakah ada masalah? Putramu mendorong putriku, dan kamu bahkan tidak meminta maaf. Kamu malah menyebutnya pecundang? Aku hanya datang untuk melihat bagaimana kamu mendidik anakmu. Apa yang terjadi? Dia baru saja mencuri soda yang belum kuhabiskan. Aku bukan pencuri. Dia melemparkan kaleng itu ke tanah. Jadi kupikir, dia sudah selesai dengannya sebelum aku mengambilnya. Apakah kamu bodoh? Jeti apapun yang ditaruh orang di tanah, itu milikmu begitu? Apa yang kau bicarakan? Siapa yang kau sebut bodoh? Apakah saya salah? Hanya orang bodoh yang mengira barang yang dijatuhkan seorang ahli di tanah adalah milik mereka. Kau. Jian, apakah kamu ingat apa yang ibu katakan padamu saat kamu berada di luar sana dan ditindas? Apa yang harus kita lakukan? Sekalipun mereka lebih kuat dari kita, kita harus berani melawan. Apa yang sedang kau lakukan? Sentuh saja putraku dan lihat apa yang akan terjadi. Jangan takut. Ibu ada di sini. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jian. Begitu lebih baik. Xiao Ka.
Lihat apa yang terjadi pada Jian. Jian, Ibu, keluarga kita miskin. Kita tidak boleh menimbulkan masalah. kalian semua, pergi dari sini sekarang juga. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kalian merusak suasana hatiku. Minta maaf kepada putriku? Kamu membentak siapa? Putra Heyanyan harus meminta maaf kepada seorang putri yang lahir dari orang sepertimu yang berasal dari desa. Drama apa yang sedang kalian mainkan di sini? Apa katamu? Bodoh. Apa kamu tahu perbedaan antara status tinggi dan rendah? Saya Heyanyan punya uang. Dan saya punya pengaruh. Jangan berlagak sombong di sini. Lalu, saya rasa itu tidak perlu. The film was translated Jangan and sakiti ibu. narrated by M Media. Jian. Ini salah ibu. Xiaoka. Kau yakin? Kau yakin saya akan menelponnya? Silakan panggil saja. Segera kemari. Masih mau berakting? Apakah aku berakting atau tidak? Kamu akan segera mengetahuinya. Seumur hidup saya, tidak ada yang berani membuat saya menunggu. Itu hanya karena kamu belum bertemu denganku saja. Baiklah, kalau begitu biarkan saya melihat apa yang kamu punya hari ini. Namun, saya harus memperingatkanmu. Nama keluarga saya adalah He. He dari keluarga He di Siacheng. Nama belakangku Ki. Ki dari Kike. Kika. Manajer umum Ki. Ki ke manajer Ki. Itu orang dengan status yang sangat tinggi. Orang desa sepertimu tidak akan pernah bisa menyamar. Ketua, Ketua. Mereka berdua menindas nona mudamu. Ayo pergi. Jian, apakah kamu tahu mengapa aku menamaimu Jian? Aku tidak tahu. Itu karena ibumu sangat kaya. Dia berharap kau bisa meneruskan masa lalu dan membuka masa depan, serta tumbuh dengan bakat yang cemerlang.